Oke, selamat malam adik-adik mahasiswa. Jadi, di malam hari ini tuh saya akan menjelaskan materi tentang piutang. Jadi ini seperti yang sudah saya coba untuk jelaskan di minggu-minggu sebelumnya tentang piutang. Jadi, saya awali dulu. Sebenarnya sih kalau konsepnya di pertemuan ini, kita mempelajari tentang bagaimana bagaimana kita mengelompokkan, bagaimana kita kelompokkan piutang itu berdasarkan dari umurnya. Jadi, kalau kita bicara tentang piutang, biasanya kita akan terkait dengan berapa lama sih umur dari piutang itu yang pertanyaan dari atasan kita biasanya. Oke, jadi di malam hari ini kita akan coba untuk memfokuskan materi kita tentang pengelompokan piutang berdasarkan umurnya, tapi sebelum itu saya akan coba bahas sedikit tentang piutang. Jadi saya coba flashback lagi tentang piutang. Jadi piutang itu apa sih gitu ya? Jadi piutang itu adalah eh, transaksi ketika penjualan yang kita lakukan itu belum dibayarkan oleh lawan transaksi kita atau oleh customer kita. Oke, itu namanya piutang. Jadi piutang itu terjadi kalau ada, singkatnya adalah piutang itu terjadi kalau piutang terjadi apabila ada penjualan secara kredit. Itu awal mula terjadinya piutang. Jadi piutang itu merupakan kebalikan dari utang ya. Ini kebalikan dari utang. Kalau utang itu berarti kita eh, melakukan pembelian secara kredit, kita belum bayar. Tapi kalau piutang, orang lain belum membayar kepada kita gitu. Itu perbedaan antara piutang dan utang. Jadi jangan bingung piutang dan utang. Gitu. Oke, kemudian yang ingin saya bahas kemudian adalah bagaimana kita mencatat piutang ini gitu ya. Itu pertanyaannya. Jadi selalu setiap saya membahas sesuatu, saya akan awali dengan bagaimana kita menjurnalnya atau mencatatnya. Oke, saya ulangi lagi. Seperti penjelasan sudah saya berikan berkali-kali atau berulang pada kalian, piutang itu merupakan bagian dari laporan neraca. Jadi piutang itu ada di neraca. Oke, piutang itu ada di neraca. Kalau ada di neraca, dia letaknya itu di sisi aktiva. Letaknya dari piutang itu. Nah, karena letaknya di sisi aktiva, pastinya nanti kalau nomor rekening atau orang bilang sering adalah nomor akunnya gitu ya, atau nomor akunnya, itu pasti dimulai dari angka 11 strip XXX gitu, untuk piutang itu sendiri. Oke. Nah, kemudian karena dia letaknya di sisi aktiva, jadi kalau piutang itu bertambah, itu akan bertambahnya di sisi debit. Kenapa? Karena bagian dari aktiva itu selalu saldo normalnya di sisi debit. Jadi kalau bertambah di sisi debit gitu ya. Jadi kalau saldo normal itu artinya adalah kalau dia bertambah di sisi mana gitu. Karena dia aktiva, maka dia bertambahnya di sisi debit seperti itu. Oke. Jadi kalau kita menjurnal piutang, nanti pasti kalau ada penambahan piutang, pasti piutang itu letaknya pasti di sisi debit seperti itu. Kemudian kalau bertambah. Tapi kalau piutangnya berkurang, itu pasti letaknya di sisi kredit. Kalau berkurang. Seperti itu dia. Oke, ke sana dulu untuk penjelasan tentang piutangnya. Oke. Nah, kemudian saya akan lanjutkan ke kenapa sih piutang ini terjadi gitu ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa piutang terjadi karena adanya penjualan secara kredit. Nah, karena ada penjualan secara kredit berarti kalau kita menjurnal penjualan itu pasti akan terkait dengan kita menjurnal kalau kita menjurnal piutang pasti akan terkait dengan kita menjurnal penjualan kayak gitu ya. Jadi bagaimana contohnya Pak? Contoh.
Oke, contoh. Misalnya Yeni menjual barang kepada Adika senilai Rp1.000.000, oke, dengan cara kredit. Jadi Yeni itu menjual barang kepada Adika secara kredit gitu ya. Nilai Rp1.000.000, mungkin barangnya adalah misalnya menjual handphone misalnya kayak gitu. Handphone seharga Rp1.000.000. Jurnalnya gimana gitu ya? Jurnalnya ketika Yeni mencatat berarti karena ada penjualan, berarti kan penjualan yang pertama ya, menjual. Karena ada penjualan, kita lihat lagi ke saldo normalnya dulu. Kita balik ke sini dulu. Penjualan itu merupakan bagian dari laporan laba rugi. Itu dulu pertama. Nah, saldo normal dari penjualan adalah di sisi kredit. Saldo normalnya. Jadi kalau penjualan bertambah di sisi kredit. Nah, kalau ke kasus ini berarti ini debit, oke. Debit, kemudian di bawahnya itu ada kredit. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya debit kreditnya apa? Nah, kreditnya kalau karena kita menjual barang, berarti kan ya ini penjualannya ini bertambah ya karena dia menjual barang. Jadi kalau penjualannya bertambah di sisi kredit, berarti di sini adalah kreditnya pasti penjualan sebesar Rp1.000.000. Seperti ini dulu sisi kreditnya. Kemudian debitnya apa? Debitnya karena penjualan itu kan bisa dilakukan secara tunai atau secara kredit. Kalau secara tunai pasti debitnya adalah kas, tapi karena dia secara kredit berarti debitnya adalah piutang sebesar Rp1.000.000. Seperti ini dulu. Oke, ini adalah jurnal untuk penjualannya. Oke. Pertanyaannya kemudian, Pak, berarti sampai sini udah stop Pak jurnalnya Pak yang terkait dengan penjualan. Oh enggak gitu ya. Jadi jurnal ini belum beres gitu ya, jurnal penjualan ini belum beres. Kenapa? Karena di setiap penjualan itu pasti ada persediaan yang berkurang gitu ya. Benar nggak? Jadi kalau Yeni ini jualan HP, jadi Yeni itu berjualan HP gitu ya sehari-harinya. Kalau dia menjual HP-nya kepada Adika, awalnya punya 10 nih, dijual 1 berarti kan sisa 9. Berarti kan persediaan HP-nya si Yeni ini berkurang gitu ya. Oke, paham ya? Nah, kemudian persediaan yang berkurang itu kan memiliki nilai ya, memiliki nilai. Jadi ada biayanya, itu namanya adalah harga pokok penjualan. Jadi ketika kita menjual barang, persediaan kita berkurang, tetapi harga pokok penjualan kita bertambah atau biaya penjualan biaya untuk HP, biaya dasar untuk HP itu maksud saya bertambah. Pasti. Jadi persediaannya berkurang, tapi harga pokok penjualannya bertambah. Kita lihat sekarang. Persediaan itu saldo normalnya di mana? Itu saldo. Persediaan itu merupakan bagian dari aktiva atau bagian dari neraca dan terletak di sisi aktiva. Oke. Saldo normalnya kalau dia di sisi aktiva, saldo normal kalau persediaan itu bertambah adalah di sisi debit. Kalau bertambah. Tapi kalau berkurang, maka dia ada di sisi, kalau berkurang, di sisi kredit, seperti itu. Ya. Kemudian, kalau harga pokok penjualan itu merupakan bagian dari laporan laba rugi. Oke. Harga pokok penjualan sama dengan biaya ya, itu bagian dari laba rugi. Nah, kalau biaya itu saldo normalnya ada di sisi debit. Sedangkan kalau dia bertambah sisi debit, kalau dia berkurang sebaliknya di sisi kredit lo berkurang gitu ya. Nah, jadi kalau di sini misalnya Yeni mencari keuntungan dari satu HP itu misalnya Rp200.000, berarti kalau Rp200.000 berarti harga persediaannya sebenarnya cuma Rp800.000 aja gitu ya. Jadi persediaan HP itu harga dasarnya adalah Rp800.000. Jadi kalau orang bilang harga pokoknya lah gitu ya. Kalau Anda sering dengar di pasar, misalnya Anda tawar-tawaran sama dagang di pasar,
Misalnya Anda tanya, "Bu, bisa nggak sekian, Bu?" Gitu. Dagangnya pasti sering bilang kan, saya nggak nyari bati, Gus, saya nggak nyari bati, saya cuma, jualan harga pokoknya," gitu. Nah, harga pokok adalah harga dasarnya gitu ya, harga pokoknya. Jadi harga pokok itulah harga pokok penjualannya dia gitu ya sebenarnya. Jadi, kalau di sini misalnya dibilang persediaan HP itu harga Rp800.000, berarti selain jurnal penjualan ini kita juga harus menjurnal untuk persediaan yang berkurang dan harga pokok yang bertambah gitu. Jadi debatnya apa? Debatnya di sini adalah harga pokok penjualan. Itu debatnya dia. Ibu, oke. Kemudian di sisi kreditnya adalah karena persediaan berkurang, maka persediaan sebesar Rp800.000. Itulah dua jurnal yang terkait dengan penjualan. Jadi kalau ditanya misalnya nanti, apakah akun-akun yang terkait dengan penjualan? Jadi akun-akun terkait dengan penjualan adalah piutang, penjualan kredit maksud saya. Jadi ada piutang, ada penjualan, ada harga pokok penjualan, dan ada persediaan kayak gitu. Itu adalah bisa bikin di sini aja akun yang terkait dengan penjualan secara kredit. Oke, itu adalah yang pertama ada piutang, kemudian yang kedua ada penjualan, yang ketiga ada harga pokok penjualan, yang keempat ada persediaan. Itu adalah 4 akun yang terkait dengan penjualan secara kredit gitu. Oke, sampai sini dulu. Kemudian pokok bahasan kita di hari ini adalah bagaimana kita mencari umur dari piutang itu sendiri gitu ya. Jadi piutang itu ada umurnya ya. Piutang itu ada umurnya. Maksudnya gimana Pak gitu ya. Jadi kalau di soal yang tadi ini, yang soal si Yeni ini, misalnya ini menjual barang pada Dika senilai Rp1.000.000 secara kredit ini di tanggal misalnya 17 Oktober 2021. Misalnya nih, kayak gini dia. Sebentar. Tunggu sebentar. Ada teleponnya. Ada telepon. Oke, sorry. Tadi ada telepon, sorry. Jadi, piutang itu ada umurnya. Misalnya, penjualan dilakukan tanggal 17 Oktober 2021. Nah, pertanyaannya adalah, di hari ini, oke, piutang itu sudah berapa lama umurnya? Piutang itu sudah berapa lama umurnya? Sekarang kan tanggal 17 November 2021. Berarti piutang itu sudah berumur 1 bulan. Benar ya? Oktober ke November 1 bulan. Oktober ke November itu 1 bulan. Jadi piutang itu sudah berumur selama 1 bulan. Jadi piutang itu udah ada umurnya. Oke ya. Tergantung nanti kapan dihitungnya gitu. Misalnya piutangnya baru terjadi kemarin, hari ini tanya berapa umur piutangnya? Ya udah 1 hari kayak gitu ya. Tergantung kapan ditanyakan. Umurnya tergantung kapan ditanyakan seperti itu. Oke. Kemudian kaitannya apa, Pak? Itu kaitannya umur. Kenapa sih kalau piutang itu kok kaitannya dengan umur, Pak, gitu ya? Apa sih kaitannya sebenarnya gitu ya? Jadi kaitannya gini, kaitannya semakin lama umur piutang, maka kemungkinan piutang itu tertagih akan semakin kecil. Benar nggak kira-kira? Contoh nih misalnya, Yeni nih bener, tadi Yeni nih, jual barang pada Adika HP seharga Rp1.000.000 gitu. Nah, kalau tanggal 17 Oktober 2021, kira-kira di tanggal 18 Oktober masih ingat nggak si Yeni kalau dia punya piutang pada Adika? Masih ya, baru 1 hari mungkin masih ingat ya. Tapi kalau ditanya kira-kira lagi 6 bulan gitu misalnya, Yeni kira-kira masih ingat nggak dia itu memiliki piutang kepada Adika lagi 6 bulan? Mungkin masih ingat dia si Yeni memiliki piutang pada Adika. Tapi kira-kira lagi setahun atau lagi 2 tahun, kira-kira ingat nggak si Yeni punya piutang pada Adika? Mungkin sedikit lupa gitu ya kalau Yeni nggak mencatatnya. Mungkin sedikit lupa kalau Yeni nggak mencatat. Jadi logikanya adalah semakin lama umur piutang,
ya. Semakin lama umur piutang, maka kemungkinan piutang itu tertagih akan semakin kecil. Kenapa? Karena pertama mungkin orang yang punya piutang itu lupa, yeninya lupa mungkin misalnya. Ataukah adikannya mungkin menghilang karena sudah sekian lama ya nggak dicari-cari sama Yeni misalnya, adikannya menghilang entah kemana gitu ya. Jadi DPO, dia daftar pencarian orang, ya di Andika ini gitu misalnya. Jadi udah lama dia. Jadi kan semakin lama umur piutang, maka akan semakin kecil kemungkinan piutang itu tertagih. Seperti itu. Nah, piutang dikaitkan dengan umurnya agar jadi kalau kita belajar tentang piutang atau mengerjakan tentang piutang pasti selalu berkaitan dengan umurnya. Kenapa? Karena kita nggak pengen piutang itu umurnya itu semakin lama gitu. Jadi kita berpatokan misalnya umur piutang tuh harus sekian hari aja. Jadi kalau udah lewat dari sekian hari, kita bisa melakukan, penagihan secara paksa misalnya kayak gitu. Ataukah kita menggunakan jasa orang untuk menagihnya gitu, agar piutang itu nggak semakin lama tidak tertagih gitu. Itu fungsinya umur piutang. Jadi, umur piutang itu akan mengurutkan, prioritas kita bekerja. Jadi misalnya nih, misalnya kita memiliki, 10 piutang misalnya. Kita memiliki 10 piutang dengan kita memiliki 10 piutang ini dengan umur yang berbeda-beda. Misalnya pertama umur piutangnya misalnya misalnya, 1 bulan gitu misalnya. Kemudian yang kedua, umur piutang misalnya 3 bulan. Kemudian yang ketiga, umur piutang misalnya 6 bulan. Sampai yang terakhir yang ke-10 misalnya nih dan seterusnya yang 10 umur piutang itu adalah selama 1 tahun. Oke. Nah, dari umur ini kita akan, eee, membuat prioritas kerja kita gitu. Jadi kalau kita sebagai orang yang menagih piutang, kita akan mengutamakan untuk menagih piutang yang umurnya paling lama ini. Kenapa? Karena ini yang paling besar kemungkinannya nggak tertagih gitu. Jadi ini kita prioritaskan dulu. Jadi kita telepon dia, kita cari ke rumahnya, kita email misalnya, ataukah kita coba, cari keluarganya gitu yang kita lakukan ya, agar piutang ini nggak, hilang ataukah tertagih gitu ya. Jadi ini yang jadi prioritas kerja yang pertama. Setelah ini beres baru kita ke piutang-piutang yang lainnya. Nah, itulah pentingnya kita membuat daftar umur piutang. Atau kita sering bilang daftar umur piutang itulah aging piutang, gitu. Oke, kita sering bilang aging piutang atau aging itulah umur piutang, itu sering kita bilang. Jadi itu pentingnya, karena kan mungkin dalam satu waktu kita nggak bisa mengecek 10-nya ini. Jadi kita harus prioritaskan kerja kita dari yang paling urgent ke yang, urgensinya lebih kecil kayak gitu. Oke ya, nah sekian dulu untuk penjelasan tentang piutang. Kemudian saya akan berikan Anda tugas di hari ini untuk mengurutkan, piutang. Jadi saya sudah coba untuk membuatkan Anda soal nanti, di soal itu ada transaksi tentang piutang, jadi tugas Anda adalah untuk mengurutkan atau membuat daftar umur piutang. Caranya gimana Pak? Gitu ya, caranya adalah nanti sudah ada tabelnya juga di sana. Jadi, ini pemilik nama orang yang kita piutangkan gitu ya, nama, kemudian jumlah di sini ada, kemudian di sini ada umur. Umurnya adalah 0 sampai 30 hari, kemudian hari ya bukan hari, sampingnya ada 31 sampai dengan 60 hari, sampingnya ada 61 sampai dengan 90 hari, kemudian di sampingnya ada 91 sampai dengan 120 hari, kayak gitu. Jadi nanti kita urutkan dari, tanggal transaksinya. Nah, yang kita pakai dasar adalah di hari ini tanggal, 17 November 2021. Itu yang kita pakai dasar berapa hari umur piutangnya. Misalnya ada Tuan A memiliki jumlah piutang sebesar Rp1.000.000 misalnya seperti itu. Kemudian, piutang A-nya terjadi misalnya di tanggal 15, November misalnya, 15 November 2021 misalnya terjadinya piutang ini. Oke. Karena terjadi piutang di tanggal, 15 November, berapa hari sih ke tanggal 17 ini? Berarti 2 hari kan? Karena ada 2 hari berarti kan masuk dalam golongan ini. Berarti kita masukkan dia ke daftar yang ini, 1 juta kayak gitu. Kemudian misalnya ada Tuan B nih, Tuan B, jumlah piutangnya misalnya 1,5 juta.
Kemudian piutang itu terjadi misalnya di tanggal, 10/10/2021. Tanggal cantik ya 10/10 ya, tapi kalau tanggal cantik kayak ini misalnya Anda berpikir pasti Shopee, Tokopedia gitu ya, 10/10, 11/11, 12/12 gitu ya. Ini misalnya terjadi tanggal 10/10 misalnya. Oke, 10/10 sebesar 1,5 juta. Karena ini udah tanggal 10 Oktober, berarti kan sudah 1 bulan lebih ya. 1 bulan 7 hari ya, atau 38 hari lah itu. 37 sampai 38 hari. Jadi, karena sudah lebih dari 30 hari akan masuk ke kode yang atau masuk daftar yang ini kayak gitu. Itu dia. Jadi, kalau nanti ditotalkan di sini totalnya ini adalah sum totalnya adalah 1.500.000. Ini kalau ditotalkan ini 1 juta, ini 1.500.000 gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah dari total piutang 2,5 juta ini berapakah yang umurnya 0 sampai 30 hari? Anda cepat jawabnya, "Oh 1 juta." Kemudian berapakah yang umurnya 31 sampai 60 hari? Oh 1,5 juta, seperti itu. Itu tujuannya kita membuat daftar umur piutang ini. Oke. Kemudian kadang-kadang ada pertanyaan gini, "Pak, saya bingung Pak, berapa hari sebenarnya Pak?" Kalau kita hitung-hitung manual kan repot ya, jadi kita hitung ini 11, 12, 13 sampai tanggal 17 November agak repot kita. Nah, kita bisa menggunakan rumus Excel untuk itu dengan cara kita cuma kurangkan saja. Jadi caranya adalah seperti ini misalnya, kita kurangkan ini, ya langsung kita kurangkan dengan yang ini. Dapatlah angka 38. Ini 38 hari, jadi gampang banget ya. Jadi kalau Anda bingung gimana caranya, ya tinggal Anda masukkan aja format di Excel-nya ini, format tanggal gitu ya, format tanggal di sini, kemudian Anda kurangkan aja tanggal. Ini juga 17 ke 15 ini berapa hari sih gitu ya, kan harusnya 2 hari nih gampang. Kita coba tes aja, 17 dikurangi 15 ini. Bener ya 2 hari, jadi gampang banget Anda nanti ngeceknya. Jadi karena 38 ini masuk ke daftar yang ini, karena ini 2 masuk ke daftar yang ini, seperti itu. Nanti tugasnya sudah saya berikan seperti itu. Kemudian selain Anda membuat daftar ini, saya pun meminta Anda untuk membuat jurnal penjualan. Jadi Anda buat jurnal penjualan di mana jurnal penjualan yang saya buat di sana itu sudah ada kode akunnya masing-masing. Jadi nanti Anda bikin jurnal penjualannya dengan kode akun gitu ya. Jadi nggak ada istilah Anda nggak ada nomor akunnya, karena semua sudah ada nomor akunnya. Oke, jadi tugas Anda ada dua, itu yang pertama membuat jurnal penjualan, yang kedua membuat daftar umur piutang seperti ini. Nanti tinggal Anda lihat ya soalnya seperti apa, nanti kalau Anda bingung, Anda bisa tanyakan pada saya. Oke, nah untuk adik-adik yang ada di semester 3, jadi ini pun sebenarnya masuk ke mata kuliah Anda, karena kita sudah belajar tentang jurnal penjualan di sini, dan juga kita belajar tentang bagaimana kita menggunakan Excel untuk menambah kurangkan tanggal gitu ya, seperti ini. Oke, kemudian ada pertanyaan gini misalnya, "Pak, kalau dari tanggal 10 ini, 30 hari dari tanggal 10 Oktober ini tanggal berapa sih, Pak?" Misalnya kayak gitu ya. Jadi kita coba aja, mau nggak dia ditambah segini, ditambah ini, ternyata mau ya, berarti 30 hari dari tanggal 10 Oktober itulah tanggal 9 November kayak gitu. Kemudian, "Pak, 45 hari misalnya atau 42 hari lah." Kan biasa tuh kita orang Bali misalnya kan sering bilang, bulan pitung dina gitu ya, tepat kan itu kan 42 hari Bali. Jadi 42 hari dari tanggal 10 tanggal berapa sih, Pak? Itu tinggal kita jumlahkan aja ini, kita tambahkan dengan 42. Jadi dapatlah tanggal 21 November 2021, itulah 1 bulan 7 harinya gitu misalnya, kayak gitu. Oke, jadi itu yang Anda pelajari di hari ini, saya berikan Anda soal, coba dijawab soalnya, kemudian dikumpulkan ya ke email saya. Jadi Anda coba bekerja dengan Excel, kemudian kirimkan ke email saya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan pada saya. Oke, sekian video saya di hari ini, soalnya akan saya kirimkan ke email kalian masing-masing, nanti tinggal dibuka aja. Oke, seperti itu penjelasan saya. Mohon maaf Minggu ini kita nggak bisa ketemu secara offline karena terkendala cuaca kemarin, ada hujan gitu ya, jadi nggak bisa bertemu secara offline, kita bertemu secara online. Tapi mungkin dengan online ini, karena ini videonya saya share di YouTube, lebih jelas bagi kalian gitu ya. Oke, sekian penjelasan saya malam ini. Terima kasih.